sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhanlah penopang bagi orang yang jatuh, Dialah penegak bagi semua yang tertunduk. Mata semua orang menantimu Tuhan, memberi makan dan kenyangkan semua yang hidup. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhan itu adil di segala jalannya, kasih setianya penuh di tiap karyanya. Tuhan pun dekatlah pada tiap orang yang dengan setia berseru kepadanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhan memenuhi hasrat orang yang taat, Dia dengar ceritanya dan kan menolongnya. Tuhan pun menjaga yang mengasihinya, namun orang fasik kan dibinasakannya. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Hari ini Minggu 2 Agustus 2020 kita kembali mengadakan kebaktian online kita. Dan untuk mengawali kebaktian ini kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2. Masuk dalam hatiku.
Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya Tuhan besertamu Dan besertamu juga. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, tema ibadah Minggu Biasa hari ini adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tema ini mengajak kita untuk mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan, sehingga hidup kita berdampak dalam relasi kita dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan semesta. Melalui cerita mukjizat Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus hendak mengajar kita tentang hal-hal ini semua. Namun kita menyadari bahwa kurangnya pemahaman yang benar dan keengganan kita untuk menerapkannya seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk melakukannya. Karena itu, marilah kita dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami, untuk mengakui setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami sering lupa akan ajaran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami sering melalaikan Engkau ya Bapa. Kami sering iri, kami sering sakit hati, kami sering membenci rekan-rekan kami. Kiranya Kau selalu tunjukkan dalam hidup kami ya Bapa, jalan yang benar, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, baik dalam keluarga kami, baik dalam lingkungan kami, terutama dalam kehidupan berjemaat kami. Bimbinglah kami ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebagai ungkapan penyesalan atas dosa-dosa kita, marilah kita menaikkan kidung pengakuan dari NKB 12 bait 1 dan 2. Dosa umat-Mu.
Saya songsong jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima anugerah Allah sebagaimana yang tertulis dalam surat Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau juga telah diampuni. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita sambut dengan menyanyi dari PKJ 117. Ada yang tanya, kita nyanyikan 2 kali. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Silakan duduk. Sekarang kita masuk dalam pelayanan firman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengampuni dosa kami dan memperbarui kembali hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Sekarang ya Tuhan, kami mau hidup senantiasa mengarahkan hati kami
kepada Tuhan. Maka bersabdalah ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya songsong jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita membaca Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Shalom jemaat Tuhan. Ya, khotbah kita pada ibadah minggu ini adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan liturgi Minggu GKI, dahulu dengan sekarang ini, pada bagian pengutusan ada perbedaan yang amat menyolok. Yang dulu pada bagian pengutusan hanya ada kalimat pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Sesudah itu pelayan firman menyampaikan berkat Tuhan. Nah, liturgi yang sekarang pada bagian pengutusan terdapat kalimat
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lalu sebagai umat kita menjawab, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Saudara, kalimat ini menjadi penting untuk kita lakukan saat kita diutus Tuhan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan hidup selalu terarah kepada Tuhan, maka kita akan hidup selalu dekat dengan Tuhan, dan hidup kita akan terus melekat padanya. Namun, mengarahkan hati kita terus-menerus kepada Tuhan memang tidak mudah, karena banyaknya godaan di sekitar kita. Saudara-saudara, jangankan mengarahkan hati kepada Tuhan, ya, saat ini kan anak-anak baik yang kuliah maupun yang bersekolah masih harus kuliah dan sekolah di rumah. Ya. Banyak foto-foto beredar bagaimana anak-anak ketika bersekolah di rumah mestinya mengarahkan perhatiannya pada pelajaran, baru 5 menit sudah bosan. 10 menit, wah tambah bosan lagi. 20 menit, 25 menit, bahkan ada anak yang tertidur. Nah, jadi jangankan mengarahkan hati kepada Tuhan terus-menerus, mengarahkan perhatian kita pada pelajaran saja yang cuma sekian menit, perhatian kita begitu mudah teralihkan. Kita mudah kehilangan arah dari arah semula. Kalau seorang pendaki gunung, ya, dia kehilangan arah mana nih, utara, mana selatan, maka apabila dia membawa alat kompas, ya dengan mudah ia dapat mengetahui dari kompas itu mana utara, mana selatan. Kalau kita tersesat di jalan raya, ya cukup buka aplikasi Google Map atau Waze atau Wase, ya. Namun dalam hal seseorang tidak lagi mengarahkan hatinya kepada Tuhan, atau dia kehilangan arah dari Tuhan, itu menjadi tidak mudah. Nah, orang kehilangan arah dari Tuhan, ya, artinya pandangannya tidak lagi ia arahkan kepada Tuhan, umumnya karena manusia mulai mengandalkan diri sendiri, saudara sendiri, teman sendiri, atau mengandalkan kuasa ilah-ilah dunia. Orang yang tidak lagi mengarahkan hatinya kepada Tuhan, dengan mudah ia akan tersesat dan hilang selama-lamanya alias binasa. Nah, saudara jemaat Tuhan, mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan bahan makanan hanya dari 5 roti dan 2 ikan saja adalah memang sesuatu yang amat menakjubkan. Secara logika, bahan makanan itu hanya bisa memberi makan 3-5 orang dewasa saja. Jadi untuk makan para murid saja yang jumlahnya 12 itu tidak akan cukup. Namun menakjubkan, di tangan Tuhan Yesus bahan makanan itu dapat memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih 12 bakul. Luar biasa bukan? Nah, lewat tindakan mujizat ini Tuhan hendak mengajarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Hal ini dimulai dari
mengarahkan hati kita kepada apa yang Tuhan perintahkan supaya kita percaya. Mengarahkan hidup kita supaya kita yakin dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, mari kita perhatikan. Yang pertama tadi, mengarahkan hati kita kepada apa yang Tuhan perintahkan. Alkitab menulis, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata kepada Yesus, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Dengan perkataannya ini, ia mau murid-muridnya mengarahkan hati pada perintahnya. Hidup yang kita jalani setiap hari adalah hidup yang menjalankan perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Yang kedua, mengarahkan hati supaya kita percaya. Perintah memberi makan 5.000 orang bukanlah perintah untuk mencobai murid-muridnya. Ia tahu kemampuan mereka pasti tidak akan mungkin melakukannya. Namun di balik perintahnya ini, ia mau para murid belajar percaya bahwa ia pasti menolong mereka mewujudkan perintah yang berat itu. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melaksanakan perintahnya, sebenarnya tidak ada yang berat karena ia pasti menolong kita. Yang ketiga, mengarahkan hati supaya kita yakin. Menanggapi perintah Tuhan Yesus, para murid menjawab, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Terhadap jawaban ini, Tuhan Yesus menjawab, "Bawalah kemari kepadaku." Tuhan Yesus hendak meyakinkan mereka bahwa ia tidak tinggal diam. Ia pasti menolong asalkan hal itu dibawa kepadanya. Yang keempat, mengarahkan hati supaya kita melakukannya. Jadi setelah Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, dia mengangkatnya, dia menaikkan syukur kepada Bapanya atas makanan itu. Lalu ia memerintahkan agar makanan itu dibagikan setelah semua orang banyak itu duduk. Ia ingin melihat apakah para muridnya melakukannya. Syukurlah, mereka melakukannya dengan percaya dan yakin bahwa makanan yang sedikit itu dapat Tuhan perbanyak untuk memberi makan 5.000 orang sampai kenyang. Bahkan masih ada sisa 12 bakul. Luar biasa. Jadi saudara-saudara, mengarahkan hati kepada Tuhan adalah supaya kita percaya, supaya kita yakin, dan supaya kita melakukannya. Ketiga hal ini adalah satu kesatuan yang utuh, yang jangan dipisahkan. Dan ada hasil yang luar biasa jika ketiga hal ini kita lakukan dengan benar. Ada mujizat Tuhan. Para murid berhasil memberi makan 5.000 orang sampai kenyang. Nah, saudara jemaat Tuhan, seperti yang saya katakan di awal tadi, memang ini tidak mudah mengarahkan hati kepada Tuhan. Lihat saja tokoh-tokoh Alkitab, betapa mereka juga pernah gagal. Bapak Abraham, ya, saudara pasti tahu ceritanya. Suatu hari ia bersama istrinya Sarah berangkat ke Mesir. Abraham tahu bahwa istrinya yang cantik akan diambil oleh Raja Mesir untuk dijadikan istri. Karena itu Abraham bersekongkol dengan istrinya agar istrinya itu mengaku bahwa ia adalah kakaknya. Ya,
bahwa Abraham adalah kakaknya Sarah. Nah, mengapa Abraham dan Sarah melakukan hal itu? Karena mereka tidak mengarahkan hatinya kepada Tuhan, sehingga mereka tidak yakin pada pertolongan Tuhan. Ibu Sarah, ya, istri Abraham, juga pernah melakukan kesalahan. Jadi memang Sarah tahu Tuhan sudah berjanji akan memberikan keturunan kepada mereka. Namun setelah sekian lama janji itu belum terwujud juga. Di sisi lain umur Sarah secara biologis tidak memungkinkan hal itu terjadi. Nah, dengan perasaan tidak yakin akan pertolongan Tuhan, Sarah meminta Abraham untuk mengambil Hagar hambanya menjadi istrinya. Mengapa hal ini terjadi? Karena baik Sarah maupun Abraham tidak mengarahkan hatinya kepada Tuhan, karena itu mereka tidak yakin Tuhan akan memberi mereka keturunan. Juga ibu Ribka, istri bapak Ishak. Ibu Ribka ini memiliki anak kembar, yaitu Esau, sulung, dan Yakub, bungsu. Namun ia pernah mendengar firman Tuhan yang mengatakan bahwa anaknya yang bungsu, yaitu Yakub, yang nanti akan mendapat berkat sebagai anak sulung. Lalu setelah Esau dan Yakub dewasa, ibu Ribka bersekongkol dengan Yakub untuk menipu Ishak suaminya, agar Yakub mendapatkan berkat sebagai anak sulung. Mengapa hal ini terjadi? Karena ibu Ribka dan Yakub tidak mengarahkan hatinya kepada Tuhan, sehingga mereka kurang yakin akan rencana Tuhan. Raja Daud berselingkuh dengan Batsheba, istri Uria, seorang tentara yang setia kepada Daud. Bukan hanya itu, atas perintah Daud, Uria ditempatkan di medan perang paling depan menghadapi tentara Filistin. Akibatnya Uria terbunuh. Daud telah melakukan 2 kejahatan keji sekaligus, yaitu perselingkuhan dan pembunuhan. Mengapa hal ini terjadi? Karena Raja Daud tidak mengarahkan hatinya kepada Tuhan, sehingga tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Raja Salomo, ia dikenal sebagai raja yang bijaksana sepanjang zaman. Namun Alkitab mencatat bagaimana hidupnya di hari tua. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 4-6 dikatakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Ashtoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Mengapa hal ini terjadi? Karena Raja Salomo tidak mengarahkan hatinya kepada Tuhan, sehingga tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ia melupakan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Simon Petrus, pada suatu malam, para murid yang sedang berada dalam perahu melihat Tuhan Yesus menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Simon Petrus segera menghampiri Yesus dengan juga berjalan di atas air. Awalnya ia bisa, namun kemudian perlahan-lahan ia mulai tenggelam. Mengapa hal ini terjadi? Karena Simon Petrus tidak lagi mengarahkan hatinya kepada Tuhan, sehingga ia tidak yakin akan pertolongan Tuhan. Dan jangan lupa Yudas Iskariot. Ia mengkhianati Tuhan Yesus dengan menjualnya senilai 30 keping perak. Lalu kemudian ia bunuh diri.
Mengapa hal ini terjadi? Karena Yudas Iskariot tidak mengarahkan hatinya kepada Tuhan, sehingga ia tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, itulah saudara, tokoh-tokoh Alkitab yang pernah gagal mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dan Anda tahu siapa tokoh yang berhasil senantiasa mengarahkan hatinya kepada Tuhan? Dia adalah Yusuf bin Yakub. Yusuf anak Yakub. Ia dijual saudaranya sendiri untuk dijadikan budak di Mesir. Di Mesir dia difitnah oleh istri Potifar sehingga dijebloskan ke dalam penjara. Dalam penjara kebaikan hatinya hampir dilupakan oleh orang yang pernah ia tolong. Namun dalam kesemuanya itu Yusuf bin Yakub senantiasa mengarahkan hatinya kepada Tuhan dengan terus belajar percaya, belajar yakin, belajar untuk mengimani bahwa pertolongan Tuhan pasti akan datang. Dan karena itu ia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, saudara jemaat Tuhan, seperti para murid dengan pertolongan Tuhan berhasil memberi makan 5.000 orang, demikian juga dengan Yusuf. Berkat pertolongan Tuhan, ia berhasil meraih apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya. Karena itu saudara jemaat Tuhan, marilah kita senantiasa mengarahkan hati kepada Tuhan. Amin. Kita bersaat hening. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat akan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati dalam doa syafaat yang kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami senantiasa mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Bapa, kami mohon Tuhan terus memberkati pertumbuhan jemaat kami di dalam kesaksian, pelayanan, dan persekutuan. Agar di tengah masih mewabahnya pandemi virus corona ini, dan masih banyak kegiatan gereja yang belum dapat kami lakukan seperti sedia kala, tetapi kami terus bertumbuh menjadi jemaat yang menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati majelis jemaat dan badan-badan pelayanan jemaat, supaya di dalam kami melayani Tuhan, kami sehati, sepikir, dan sepakat. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan pulihkan mereka. Saat ini yang sedang dirawat adalah Bapak Luther Tombilangi. Tuhan, tolonglah. Tuhan, pulihkanlah. Dan saudara-saudara kami lainnya yang khususnya terpapar virus Corona 19 atau mereka yang sedang mengisolasi diri, Tuhan, pulihkanlah juga mereka. Tolonglah pemerintah kami dengan dukungan dari rakyat.
kami berupaya sungguh-sungguh agar wabah ini dapat segera kami hentikan. Dan tolonglah juga para ahli agar segera menemukan vaksin yang tepat, yang manjur untuk mengatasi virus ini. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami. Tuhan, curahkanlah berkat-Mu. Juga untuk anak-anak kami yang masih harus bekerja di rumah, berkuliah di rumah, bersekolah di rumah. Tuhan tolong supaya semua yang dilakukan membawa masa depan yang baik. Terima kasih Bapa. Kami akhiri doa ini di dalam nyanyian doa Bapa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh kegembiraan, marilah kita mensyukuri kasih Allah dengan meneruskan berkat yang telah kita terima untuk pelayanan kasih bagi sesama kita dengan membacakan nas secara bersama-sama dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 3 dan 4 demikian. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Majelis Jemaat GKI Zainal Zakse menghimbau kepada seluruh anggota jemaat simpatisan GKI Zainal Zakse agar dengan tetap setia memberikan persembahan hari Minggu, yaitu persembahan minggu, persembahan bulanan, kedukaan, dan dana belajar. Persembahan dapat disampaikan ke gereja dengan 3 cara. Pertama, melalui transfer rekening BCA dengan nomor rekening 1810 4970
81 atas nama Sidarto atau Ida Gloria Sinambela. Yang kedua, disediakan kotak persembahan di gereja. Yang ketiga, memasukkannya ke dalam amplop tertutup, bertuliskan inisial dan diberikan atau menghubungi penatua setempat yang ada di wilayahnya masing-masing. Persembahan dapat disampaikan kepada penatua masing-masing wilayah pada hari Minggu 2 Agustus 2020 setelah kebaktian streaming atau online selesai, sampai paling lambat di hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Jemaat yang terkasih, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287B, bait 1 dan 2, Sekarang Bersyukur. Bapa Surgawi, Allah yang rahmani, kami bersyukur karena Engkau memelihara kehidupan kami setiap hari. Engkau bermurah hati membagikan kepada kami dari kepunyaan-Mu yang tak terbatas. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini sebagai ucapan syukur kami. Di dalam kasih Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai pujian penutup, kita memuji Tuhan dari NKB 197, bait 1 dan 2, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh, meskipun angin
aku benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup dengan senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Karena dengan cara itulah maka kita hidup kita akan berdampak dalam relasi kita dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama dan dengan semesta. Tuhan mengutus kita ke tengah dunia ini untuk menerapkan prinsip-prinsip dan nilai hidup sebagai warga kerajaan sorga. Tuhan pasti menyertai kita. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.